Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfeni Fatimah dari Prodi S1 Psikologi, Universitas Aisyah Yogyakarta semester 5. Semoga teman-teman di rumah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tetap dalam lindungan Allah. Terlebih kita masih dalam keadaan pandemi Covid seperti ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas tentang psikologi Islam, meliputi sejarah psikologi kontemporer, alasan munculnya psikologi Islam, definisi psikologi Islam, ruang lingkup beserta metode-metode dalam psikologi Islam. Langsung saja yang pertama, psikologi kontemporer. Yang pertama ada psikologi spekulatif, yaitu didefinisikan sebagai ilmu jiwa yang membahas kesadaran dan mental yang berkaitan dengan jiwa dengan menggunakan metode filsafat. Nah, tokoh yang terkenal dalam psikologi spekulatif ini adalah Plato pada tahun 427 hingga 374 sebelum Masehi. Kemudian tokoh yang kedua ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Tokoh ini berperan untuk merumuskan hakikat jiwa yang proses penggaliannya berdasarkan pendekatan spekulatif. Kemudian yang kedua ada periode pemisahan dari filsafat. Nah, ini didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, perhatian, persepsi, intelijensi, kemauan, dan ingatan dengan metode introspeksi. Tokoh yang terkenal dalam periode ini yaitu William Wundt pada tahun 1832 sampai 1930. Periode ini mencoba memisahkan antara psikologi dengan filsafat, tapi pemisahannya belum sempurna karena masih ada ketercampuran antara keduanya. Kemudian, periode empiris dan eksperimental. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme, seperti perilaku kucing terhadap tikus, manusia terhadap manusia, dan sebagainya, dengan metode eksperimental. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan psikologi yang bereksperimen menggunakan hewan maupun manusia. Tokoh yang terkenal dalam periode ini adalah John Watson pada tahun 1978 hingga 1988 dan Sigmund Freud pada tahun 1856 hingga 1939. Juga Ivan Pavlov pada tahun 1849 hingga 1936. Dengan adanya periode-periode ini, fokus kajian psikologi beralih dari yang awalnya membahas hakikat jiwa dan kehidupan mental, jadi mengkaji jiwa melalui perilaku. Kemudian kita masuk pada psikologi Islam. Apa sih psikologi Islam itu? Nah, dalam psikologi Islam ada psikologi periode klasik. Nah, psikologi Islam sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ada dua kelompok pada masa itu, yaitu zaman Rasul hingga Daulah Umayyah. Nah, pada kelompok pertama ini, tokoh yang terkenal adalah Imam Ghazali. Sedangkan dalam kelompok kedua itu ada pada periode Daulah Abbasiyah. Mereka melakukan terjemahan, komentar, dan mengomentari atau memperkaya filsafat Yunani. Tokoh yang terkenal di kelompok dua ini adalah Ibnu Rashid. Nah, kemudian pada periode modern itu sekitar tahun 1950-an di Amerika muncul gerakan psikologi Islam. Karena adanya dorongan atau tuntutan untuk menghadapi
krisis yang dihadapi umat manusia pada saat itu. Kemudian psikologi Islam juga terus mendapatkan perhatian hingga masuk ke Arab Saudi dan Amerika Serikat. Tidak lupa juga di Indonesia. Nah, di Indonesia dimunculkan dengan adanya penerbitan jurnal psikologi Islam yang berjudul Kalam, diterbitkan di Universitas Gadjah Mada. Kemudian, apa sih alasan munculnya psikologi Islam ini sendiri? Yang pertama adalah psikologi yang harusnya membicarakan konsep jiwa, namun ternyata tidak mau tahu hakikat jiwa. Kemudian yang kedua, pandangan psikologi dipandang dengan kritis, terutama yang berhubungan dengan pandangan aliran behaviorisme dan psikoanalisa. Karena hakikat keduanya dianggap merendahkan derajat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan aliran humanisme yang terlalu menganggap manusia sempurna. Kemudian yang ketiga, psikologi kontemporer yang dibangun oleh ilmuwan psikologi dari Amerika dan Eropa dianggap kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia lebih banyak beragama Islam. Kemudian pengertian psikologi Islam itu sendiri yaitu ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadiannya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, atau indera dan intuisi. Ruang lingkupnya mencakup dimensi kerohanian, spiritual, sesuatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan. Nah, masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu metode-metode dalam psikologi Islam. Menurut Mujib dan Muzakir pada tahun 2002, ada dua metode dalam metode psikologi Islam ini. Yang pertama adalah metode pragmatis, yaitu metode pengembangan dan pengkajian psikologi yang lebih mengutamakan aspek pragmatis dan kegunaannya. Kemudian yang terakhir atau yang kedua ada metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian ajaran Islam. Melalui inilah terciptanya apa yang disebut psikologi Islam. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita bahas kali ini dan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.